kawan, belajar bergerak berbagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Andriani dari SMP Negeri 2 Kedungadem, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro akan melakukan supervisi kelas bersama rekan guru kami. Selamat menyaksikan. Ini akan mengajar 7B. Kelas 7B ya. Saya akan melaksanakan supervisi di kelas Bu Vero. Oke, siap monggo. Tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaiannya, gitu ya. Termasuk apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai, apakah pembelajaran Bu Vero sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya, begitu. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan strategi Bu Vero tentang pembelajaran terkait yang akan dilaksanakan Bu Vero nanti. Baik Bu, sebelumnya ada pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, tujuan apa yang hendak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran ini? Terima kasih Bu Tini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini di kelas 7B, yang pertama adalah peserta didik dapat mengukur panjang benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan stopwatch. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengukur suhu air dengan menggunakan termometer alkohol. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengukur benda tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur. Oke, itu tujuan-tujuannya pembelajaran Bu Vero. Namun ini untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu Vero kembangkan itu apa Bu? Di situ kan tujuannya kan memang untuk siswa itu bisa melakukan pengukuran ya. Tapi tidak hanya dalam pengukuran saja, tetapi yang menjadi poinnya adalah mereka atau peserta didik itu mampu melaksanakan atau melakukan pengukuran yang tepat dalam penggunaan alat ukur. Jadi tidak hanya sekedar bisa tapi tepat. Oh, begitu Bu ya. Oke. Kemudian ini Bu, untuk strateginya Ibu Vero yang inginkan bagaimana ya? Karena materinya pengukuran kan menurut saya pribadi yang paling tepat adalah mereka itu dengan praktikum atau dengan unjuk kerja. Jadi mereka langsung melakukan pengukuran pada benda yang telah yang real gitu, yang ada, sehingga itu menurut saya pas sekali pada tujuan pembelajaran yang hari ini. Oke Bu, terima kasih Bu. Sampai di sini percakapan kita. Kita langsung masuk saja di kelas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kelas begini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini. Gimana kabarnya setelah ini pembelajaran? Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Vero ya. Bu Vero sudah memberikan kesempatan saya untuk bersama-sama belajar di dalam pembelajaran Bu Vero tadi. Saya juga sama-sama begini. Kita sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Vero, ada ingin yang saya tanyakan terkait tadi pembelajaran Ibu Vero. Menurut pandangan Bu Vero, apakah ketercapaian pembelajaran tadi menurut pandangan Bu Vero seperti apa? Terima kasih. Untuk pembelajaran tadi pagi di kelas 7B, saya merasa saya sudah sesuai pembelajaran yang saya lakukan tadi, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Namun ada sedikit kendala memang bagi saya. Ini karena anak-anak itu kan baru anak SD, Bu Tini ya. Iya, SD iya. baru masuk, mungkin belum terbiasa untuk praktikum bersama gitu. Jadi mereka untuk mengerjakan LK itu memang agak sedikit gimana ya, belum istilahnya itu cak-cak gitu. Jadi menurut saya pribadi mungkin karena di awal ini saya terlalu banyak memberikan LK mungkin. Nah, itu kendala saya. Jadi ketika waktu membahas itu waktunya kok merasa kurang cukup gitu. Meskipun secara umum memang tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Baik Bu, tadi misalkan di kira-kira dari angka 1 sampai 10, posisi Bu Vero itu di angka berapa ya? Tentang pembelajaran tadi gitu. Berapa ya kira-kira saya menilai ya? Kalau saya cukup di angka 8. Kalau menurut saya di angka 8. Oke, baik, di angka 8 itu seperti apa menurut Bu Vero? Dari awal kan saya sudah mempersiapkan ya pembelajaran kali ini agar anak-anak itu memang awalnya tetap bersemangat. Kan kita mulai dari ice breaking dulu. Kemudian saya sudah mencoba untuk menyiapkan LK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan di LK itu sebenarnya sudah sangat runtut sekali urutan kinerjanya itu sudah sangat runtut sekali, dan tadi juga sudah saya siapkan PowerPoint yang menjelaskan nanti apa yang akan kita laksanakan hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak tadi juga sudah saya berikan tampilan PPT-nya. Harapannya bagi anak-anak yang gaya belajarnya itu yang audiovisual, kemudian yang kinestetik, yang visual, itu semuanya bisa saya layani semuanya. Jadi dari anak-anak yang suka membaca ya saya layani dengan LK yang runtut tadi, yang suka visual audio saya tampilkan di PPT dan video-video yang berkaitan dengan LK yang akan dikerjakan. Ya, baik, tadi Bu Vero mengatakan ada di posisi 8 nih. Kira-kira Bu Vero masih ingin meningkatkan di posisi berapa ya? Ya, harapannya kalau 8 ya harus kita naik lagi. Gitu ya. Setingkat demi setingkat lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Iya.
misalkan di angka, di dalam angka berapa kira-kira? Kalau untuk meningkatkan Iya. ya paling tidak dari 8 ke 9 lah. Karena angka 10 itu adalah kesempurnaan hanya milik Allah. Oh, iya betul Bu Vero. Jadi paling tidak saya sudah di angka 9 itu sudah. Iya. Oke. Di angka 9 ya Bu Vero ya. Nah, di angka 9 itu penerapan kedepannya seperti apa ya? Seperti yang tadi saya sampaikan kepada jenengan ya, bahwa saya merasa anak-anak yang baru masuk, anak-anak kelas 7 sudah tak kasih LK bla 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 sebetulnya. Nah, mungkin nanti ya bukan mungkin ya, setelah ini kan saya ada jam di kelas 7A ya. Nah, karena saya tadi melihat kok anak-anak meskipun mereka antusias sekali dalam melaksanakan LK-nya ya, saya kok terlalu membebani anak-anak, terlalu banyak LK yang harus mereka selesaikan sehingga waktunya kayak seperti terburu-buru gitu. Jadi nanti di kelas 7B saya akan mencoba mengurangi LK-nya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan memberikan LK itu dengan ditambah LK yang lain. Jadi misalnya seperti tadi 4 ya saya gunakan 3 agar nanti ketika pembahasan, ketika anak-anak menyampaikan hasil diskusinya itu lebih ada waktu yang longgar. Kemudian untuk refleksinya juga kita juga harus tahu ya perasaan anak-anak tadi pagi itu seperti apa. Kita juga harus tahu baik bagi guru itu kan jadi jadi masukan anak-anak itu suka enggak ya kita ajar dengan metode seperti itu dan praktikum. Nanti kedepannya kan kita akan memberikan trik-trik yang lain agar anak-anak tetap bersemangat di dalam pembelajaran di kelas yang tentunya yang menarik, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi. Gitu ya. Oke, baik Bu Vero, menurut pandangan saya tadi Bu Vero sudah bagus ya dalam pembelajarannya tadi, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Vero berikan tadi. Kemudian anak-anak juga sudah antusias ya, sudah menarik begitu. Seperti saya amati anak-anak semuanya senang gitu ya, senang dan tertarik dalam pembelajaran Bu Vero begitu ya. Kemudian anak-anak juga saling bertanya dengan temannya tadi, kolaborasi juga begitu ya. Jadi pembelajaran ini menurut saya sudah luar biasa Bu, sudah bagus. Namun tadi ada LK yang terlalu banyak tadi. Kemudian untuk penerapannya kapan ya, misalkan penerapannya itu ya kapan dilaksanakan lagi untuk penyempurnaannya tadi. Tadi saya sampaikan setelah istirahat nanti saya ada jam di kelas 7A. Langsung saya mau action di situ. Jadi nanti saya akan mengulangi. Nanti kita akan lihat perbedaannya anak 7B